Ya, materi hari ini terkait dengan form di competitive market. Jadi sebenarnya kalau materi sebelumnya kan saya sudah menyampaikan mengenai fungsi produksi, kemudian fungsi biaya dari apa ya, dari sebuah perusahaan begitu ya. Nah, apa yang sudah saya sampaikan itu sebenarnya asumsinya adalah kondisi competitive market. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan sebelumnya dengan yang hari ini akan saya sampaikan tidak jauh berbeda. Jadi mungkin banyak sekali irisannya. Cuman kita mau memperkenalkan lebih dalam mengenai apa itu competitive market begitu ya. Nah, jadi kalau dalam competitive market berarti kita tahu bahwa jumlah penjual sama pembelinya banyak ya, baik dari penjual mau penjualnya banyak, pembelinya banyak. Kemudian karena penjual pembelinya banyak, maka masing-masing penjual ataupun pembeli itu tidak bisa menentukan harga. Jadi mereka mengambil harga itu ya seperti harga pasar, harga kesepakatan yang ada di dalam pasar gitu. Kemudian barang-barang yang dijual belikan itu umumnya mereka homogen ya, memiliki kesamaan begitu. Mungkin kalau ada derivasinya sedikit, maka itu nanti jatuhnya bukan lagi kompetitif ya, tapi kita mengenal ada apa sih sebelum oligopoli itu namanya monopolistik begitu ya, misalnya dengan jenis barang yang terdiferensiasi misalnya begitu. Nah, ini asumsinya adalah homogen, jadi sama persis. Jadi kayak misalnya kita beli dari satu produk, dari satu pabrik, kemudian kita jualan masing-masing toko itu akan berkompetisi gitu karena barang yang dijual sama. Ini salah satu tadi apa yang saya sampaikan ya. Jadi apa itu competitive market, kemudian Iqbal ada apa Iqbal? Mau tanya Bu, Mm-mm. apa jika community market itu barangnya bersifat homogen dan penjual dan pembeli tidak bisa menentukan harga, maka bagaimana cara penjual mendapatkan profit maksimal, Bu? Terima kasih. Oh iya, jadi kalau itu yang akan kita bahas hari ini ya, siapa tadi Iqbal ya? Sebentar saya catat dulu nih daripada ntar lupa. PIE Kamis. Ya nanti kita bahas di setelah ini ya Iqbal ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah firm itu bebas keluar masuk pasar ya. Maksudnya keluar masuk pasar ini bebas dia apa ya apa ya istilahnya berjualan itu, bisnis di produk itu, dan dia juga bebas untuk keluar dari pasar juga gitu. Karena tidak ada barrier to entry, hambatan masuknya nggak ada gitu. Nah, untuk rumus umumnya, total revenue-nya ya P dikalikan Q, kemudian average revenue sama seperti sebelumnya, TR bagi Q, MR ya delta TR per delta Q. Kemudian, nah pada saat competitive market, average revenue itu sama dengan harga. Jadi biaya apa namanya pendapatan rata-rata itu adalah equal dengan price-nya ya karena kita tahu kan TR itu adalah P dikali Q kan ya. Jadi kalau TR itu adalah sorry. Jadi kalau TR itu adalah P dikali Q, maka AR itu kan P dikali Q dibagi dengan Q-nya sehingga hasilnya adalah P itu sendiri. Nah, ini AR. Nah, kemudian MR-nya, marginal revenue-nya itu juga sama dengan price. Jadi, setiap tambahan pendapatan yang dia peroleh akibat penambahan satu unit output itu ternyata juga sama dengan harga itu sendiri. Makanya bisa dikatakan kalau di dalam competitive market harganya itu memang apa ya satu penjual dan penjual lain tidak terlalu banyak berbeda begitu. Nah, ini kalau kita mau mengisi tabel ya, ya ini secara umum apa ya, mungkin Anda sudah pernah mengerjakan ini ya. Jadi untuk mencari TR berapa, MR berapa ini bisa dikerjakan sendiri. Ini juga begitu ya, saya rasa tidak ada kendala untuk pengisiannya. Kalau TR ya P dikalikan Q ya di sini adalah misalnya 10 ya 1 kali 10 ketemunya 10. AR berarti TR bagi Q, MR berarti delta TR bagi delta Q dan seterusnya begitu.
Nah, kalau kita perhatikan di pasar persaingan sempurna di sini bahwa harga itu sama dengan marginal revenue-nya, begitu. Nah, kemudian di sini kepada competitive market, mereka bisa meningkatkan output tanpa mempengaruhi market price. Jadi setiap kenaikan satu unit ya kuantitas itu akan menyebabkan kenaikan dari harga ya karena MR itu sama dengan price-nya gitu. Nah, hal ini akan terjadi jika firm itu memang dalam kompetitif market dan kita tahu untuk sekarang ini kita mencari yang memang benar-benar kompetitif market juga mungkin agak sulit ya kan, yang artinya di mana marginal revenue kan berarti setiap dia mendapatkan menjual satu unit barang gitu kan, nah kemudian tambahan pendapatannya itu sama persis dengan harganya begitu. Jadi kalau hal semacam itu mungkin agak sulit kita menemukan yang benar-benar perfect kompetitif begitu ya. Kalaupun sekarang ya mungkin agak ada di monopolistik karena misalnya kita jualan produk yang sama pun kadang toko yang satu itu memberikan derivasi misalnya dari layanannya kayak gitu. Jadi memang agak sulit kita mencari yang perfect kompetitif maupun nanti kita belajar monopoli, perfect monopoli itu juga sulit mencari. Karena apa? Karena informasi sekarang sudah sangat bebas sekali gitu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan maximizing profit? Ya, maximizing profit itu tentu saja akan terjadi profit yang maksimum jika MR sama dengan MC-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya penambahan revenue ya, elastisitas dari revenue itu sama dengan elastisitas dari cost-nya. Itu rumus umum saja. Nah, bagaimana ketika MR itu posisinya ada gambarnya? Oh ya ada. Jadi kalau kita perhatikan ya, MR sama dengan MC kalau dalam pasar persaingan sempurna ya dia akan berbentuk horizontal seperti ini gitu MR-nya gitu ya. Artinya berapapun Q-nya di sini ya MR-nya sama dengan harganya gitu. Nah, sehingga profit maksimum tetap terjadi di sini. Nah, kalau misalnya posisinya MR masih ada di sini, maka dia akan menyesuaikan menuju ke titik MC sama dengan MR jika dia ingin mendapatkan profit yang maksimumnya. Begitu. Tadi yang Iqbal tadi apa pertanyaannya Iqbal? Oke, Mbak. Tadi pertanyaan saya, jika kan barangnya homogen, terus penjual juga dengan mudah masuk dan keluar dari pasar, sedangkan harga itu tidak bisa ditentukan oleh penjual dan pembeli, maka bagaimana cara menentukan profit maksimum? Oh ya. Ya, profit maksimumnya ya ketika dia MR sama dengan MC-nya. Jadi kalau dalam praktiknya itu gini, kita tahu MR itu kan delta TR per delta Q kan gitu ya. Ini adalah MR-nya. Kita untuk mencari profit maksimum, MC adalah delta TC per delta Q. Jadi kalau kita bisnis gitu ya, kalau kita bisnis berarti kita berharap bahwa kalau kita berhasil menjual satu produk gitu ya, sama-sama kita menjual satu produk, itu tambahan dari cost yang kita keluarkan itu sama persis dengan tambahan dari TR itu gitu loh. Jadi bukan titik impas ya. Kalau titik impas itu TR-nya sama dengan TC-nya. Ini titik impas, artinya nggak dapat keuntungan sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah tambahan akibat dia menjual satu produk, kemudian TR-nya tambah juga sama persis dengan penambahan dari total cost-nya. Nah, kalau dia harganya nggak bisa menentukan ya, artinya bukan berarti meskipun kita menyatakan bahwa dalam pasar persaingan sempurna itu penjual pembeli tidak bisa menentukan harga, tapi kan artinya penjual baik pembeli itu ada dalam bagian pasar kan. Jadi ketika harga itu terbentuk, ya itu adalah hasil interaksi mereka. Nah, berarti sebenarnya yang dimaksud dengan tidak bisa menentukan harga itu adalah penjual nggak bisa menentukan harganya sendiri, pembeli juga nggak bisa menentukan harganya sendiri. Jadi harga yang terjadi itu adalah harga interaksi dari
pasar. Itu yang dimaksud dengan price taker. Bukan berarti memang nggak ada kemampuan untuk menentukan gitu ya. Nah, yang nggak bisa menentukan adalah secara individual penjual ataupun pembeli gitu. Jadi harga terbentuk karena interaksi pasar. Beda dengan posisi monopoli. Misalnya kalau monopoli kan penjualnya bisa menentukan harga karena dia memiliki informasi yang jauh lebih dibandingkan dengan pembeli begitu. Nah, bagaimana cara dia mendapatkan profit maksimumnya? Ya, yaitu tadi salah satunya adalah dia semakin banyak penjualan dari aspek kuantitasnya gitu. Semakin banyak dia menjual, keuntungan dia juga akan semakin maksimal. Makanya kalau di produk-produk yang persaingan sempurna, umumnya mereka itu tidak akan bermain di harga tapi lebih ke kuantitas. Bagaimana dia bisa mengambil sedikit keuntungan tapi dikalikan berapa kali Q-nya kayak gitu, berapa kali kuantitas barang yang dijual. Kayak gitu Iqbal ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, ini untuk kasus yang di pasar persaingan sempurna ya. Kemudian ini bagaimana tadi interaksinya gitu ya. Ketika MC ya MC-nya ini lebih besar daripada MR, maka kenaikan dari Q itu akan meningkatkan profit gitu ya. Sorry. Ketika MC-nya di bawah ya, MC kurang dari MR maka penambahan Q itu akan meningkatkan profit. Tapi kalau misalnya MC-nya di atas dibandingkan dengan MR-nya, maka itu akan apa namanya pengurangan Q itu justru akan meningkatkan profit, bukan penambahan Q begitu. Karena ya memang kalau MC-nya udah gedean daripada MR-nya ya jangan diterusin gitu ya. Jadi mending dijual lebih sedikit kayak gitu. Nah, pada saat MC sama dengan MR inilah maka perubahan Q itu akan mencapai profit yang lebih rendah begitu dan posisinya adalah profit yang maksimum. Oke. Kemudian, nah ini kita, oke. Ketika harga, nah kita sekarang soal harga kan ingat bahwa harga itu sama dengan MR kan. Jika kita bilang MR di pasar persaingan sempurna, yaitu adalah harga. Baik, ketika kita bilang harga, maka itu juga adalah MR. Nah, kenaikan dari MR itu akan, kalau kita perhatikan di sini, ya akan meningkatkan jumlah Q yang wajib dicapai ketika apa namanya untuk mencapai profit maksimum. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di pasar persaingan sempurna, ketika barangnya itu berhasil dijual dengan harga tinggi, artinya berhasil dijual itu bukan karena kemampuan penjualnya saja loh ya, tapi karena interaksi kedua belah pihak yang sangat ketat tadi. Nah itu ternyata juga harus untuk mencapai profit yang sama-sama maksimumnya, si penjual ini harus menjual lebih banyak, yaitu di Q2 gitu. Jadi semakin ada kenaikan harga, maka dia harus menyeimbangkan dengan penjualan yang lebih banyak untuk mendapatkan sama-sama profit yang maksimum. Begitu. Jadi makanya kenapa sih dalam pasar persaingan sempurna itu rata-rata harga itu cenderung stabil ya. Mau naik sedikit itu kan agak lama gitu kan. Karena dia untuk bisa mencapai profit seperti sebelumnya yang dia rasakan mungkin udah mencapai posisi maksimumnya, dia harus bekerja lebih keras lagi untuk menjual dengan kuantitas yang lebih banyak kayak gitu. Nah, posisi shutdown. Shutdown itu adalah keputusan dalam jangka pendek ya untuk tidak memproduksi apapun karena kondisi market yang ada. Jadi kondisi jangka pendek ya shutdown itu. Jadi ketika dia melihat bahwa harga yang terjadi katakanlah nggak sesuai misalnya dengan biaya produksi atau segala macamnya dia perhitungkan, maka lebih baik dia misalnya break dulu, tidak memproduksi ya dengan kondisi market yang ada gitu. Karena kalau diterusin nanti dia bisa exit gitu. Exit itu adalah long run decision karena memang dia sudah nggak efisien lagi, udah nggak bisa ngejar keuntungan di sana, maka dia akan exit atau leaving the market gitu. Nah,
jika dalam jangka pendek ya, jadi shutdown itu kan memang terjadi di dalam jangka pendek gitu ya. Nah, kenapa begitu? Dia kenapa lebih baik memutuskan untuk nggak produksi gitu ya? Karena dia untuk membayar biaya variabel itu udah nggak bisa. Nah, sedangkan dia kan masih menanggung fixed cost ya dalam jangka pendek gitu. Nah, kalau misalnya ini terus dilanjutkan di dalam jangka panjang ya, dia akan mengakibatkan adanya exit gitu. Artinya dia udah nggak bisa lagi bertahan dalam industri tersebut kayak gitu. Nah, apakah sebuah perusahaan itu akan shutdown dalam jangka pendek gitu? Should ya, apakah mereka seharusnya shutdown dalam jangka pendek gitu ya? Nah, kalau dari biaya shutdown-nya itu sama dengan revenue loss ya, itu maka ya lebih baik dia shutdown aja gitu ya. Kemudian benefit dari shutdown itu bisa itu sama dengan cost of saving-nya. Jadi ya lebih baik dia shutdown gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa shutdown itu akan terjadi jika TR kurang dari variable cost. Karena dalam jangka pendek dia udah nggak bisa gitu ya membayar untuk dari aspek variable cost-nya. Atau price itu kurang dari average variable cost-nya. Jadi oke, sampai shutdown ya. Jadi sebuah perusahaan itu akan shutdown jika total revenue-nya kurang dari variable cost-nya. Artinya pendapatannya dia itu nggak bisa untuk memenuhi variable cost-nya gitu loh. Untuk memenuhi variable cost-nya aja nggak bisa gitu istilahnya. Nah, kalau secara gambar, jika harga itu masih di atas average variable cost, maka perusahaan itu akan masih bisa memproduksi gitu ya. Tapi kalau harga yang dijual itu di bawah variable cost-nya, ya dia akan shutdown. Makanya mungkin ini juga buat pelajaran ya, karena mungkin kalau dulu kadang saya pernah membuat sebuah bisnis begitu, terus nggak memperhitungkan banget, kayak misalnya kita tahu kan ada HPP ya, ada harga pokok penjualan. Nah, seberapa jauh kita ngejual barang itu di atas HPP, artinya nyari profitnya itu berapa persen dari situ gitu kan. Nah, jangan sampai kita menjual itu dengan harga yang kalau kita rata-rata dengan biaya variabel ya, biaya variabel misalnya kalau kita bisnis kuliner begitu ya, ya berarti bayar tenaga kerjanya, kemudian bayar beli bahan-bahannya gitu ya. Nah, jangan sampai kita ngejual itu less than average variable cost-nya gitu. Dan berapa margin yang kita tambahkan. Nah, kalian jangan melupakan kalian juga bayar fixed cost di antaranya misalnya karena udah terlanjur beli alat-alat gitu kan, alat-alat produksi, kemudian biaya sewa, biaya renov gedung dan segala macamnya itu juga dimasukkan. Nah, tujuannya apa? Jangan sampai nanti kadang kita di awal-awal masa promo banting harga banget gitu kan, banting harga banget untuk sektor usaha kita yang mungkin sangat kompetitif, orang kalau kita naikin sedikit udah lari gitu kan ke tempat lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Di mana kita branding awal udah terkenal bahwa kita murah dan enak gitu ya. Padahal nggak taunya kita murah itu karena kita ngejual dengan harga bunuh diri dalam arti less than average variable cost atau bahkan sampai kurang dari average cost-nya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan average variable cost-nya kan pasti lebih kecil dibandingkan average cost gitu kan atau average total cost. Ya karena ini hanya mempertimbangkan variable cost-nya aja kalau ini sudah ada fixed cost-nya. Nah, kalau kita udah branding di awal ngejual dengan harga di sini mungkin masih masuk akal ya. Oke, fixed cost-nya bisa kita ambil dari unit usaha yang lain. Nah, misalnya itu yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin sering bakar uang segala macamnya. Jadi mereka udah ngitungin, mereka nggak akan ngejual dengan harga di bawah average variable cost-nya gitu. Tapi mungkin di atasnya ini masih oke karena untuk yang lain biasanya kan sekarang satu perusahaan dengan fixed cost tertentu itu bisa dipakai untuk beberapa jenis usaha. Itu yang lagi ngetren sekarang. Sehingga istilahnya itu average cost fixed cost-nya itu average fixed cost-nya itu ditanggung bersama gitu dengan jenis usaha yang lain gitu. Nah, tapi Anda jangan sampai ngejual di bawahnya ini. Nah, kalau udah ngejual di bawahnya ini ya
yaitu udah istilahnya susah naik lagi gitu, apalagi kalau di competitive market. Kecuali kalau monopoli, tapi monopoli nggak bakal deh ngejual di bawah average variable cost. Karena dia udah tahu dia yang menentukan harga, kenapa nggak ambil yang tinggi aja sekalian gitu untuk dapat profit yang lebih banyak. Nah, itu ya. Jadi ini adalah posisi shutdown point ya, shutdown point-nya. Jadi jangan sampai kita ngejual di harga di bawah itu. Oke, kemudian kita mengenal sunk cost. Jadi sunk cost itu memang biaya yang memang sudah kita keluarin dan nggak bisa kita recover gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini misalnya apa aja sih contohnya kalau apa namanya sunk cost gitu ya. Kita misalnya dalam sebuah bisnis pastinya kita udah misalnya untuk biaya variabel aja ya. Kita kalau mau bisnis es krim berarti kan otomatis kita udah beli sticknya kan, sticknya, cupnya gitu. Nggak mungkin ketika ada orderan datang baru kita beli sticknya, kita baru beli cupnya kan nggak mungkin. Nah padahal itu adalah variable cost gitu misalnya. Nah itu kan nggak mungkin kita kejual lagi gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak laku terus gulung tikar ya tetap ada itu apa namanya stick sama apa namanya cupnya itu. Jadi itu adalah sunk cost gitu ya. Kalau dulu sebelum sekarang semua udah era barcode gitu ya, di minimart misalnya begitu kan kita masih nemuin mungkin kalau sekarang disebut dengan minimart yang jadul ya karena harganya itu masih ditempelin gitu kan, ditempelin terus scan barcode-nya juga masih ditempelin gitu baru di scan satu-satu. Kalau sekarang kan scan barcode udah satu dengan dia berubah harga dia otomatis ganti gitu kan. Kalau dulu belum sampai ke sana. Nah, udah dikadung dipasang, udah terlanjur dipasang, ternyata harganya ganti. Nah, itu sunk cost, berarti udah zonk, udah keambil gitu loh biayanya. Kayak gitu, kemudian apakah sebuah firm itu harus exit dalam jangka panjang ya? Kalau dia apa namanya dia ketika dalam jangka panjang ini ya, kita tahu total revenue sama total cost-nya ini jika dan kita harus ingat ya bahwa fixed cost itu akan sama dengan nol dalam jangka panjang. Artinya apa? Semua yang sebelumnya itu bersifat fix ya dalam jangka panjang akan berubah menjadi variabel. Nah, perusahaan itu akan exit market jika price itu kurang dari average apa namanya? Kurang dari ATC-nya begitu dalam jangka panjang ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam market jika price itu lebih besar daripada ATC-nya kayak gitu. Oke, ini apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya rasa mirip ya. Kemudian ini adalah learning apa namanya? Latihan soalnya mungkin. Oke, nah sekarang bagaimana short run market supply curve? Jadi sepanjang price itu lebih besar sama dengan average variable cost-nya, maka perusahaan itu masih bisa memproduksi, bisa lanjut produksi begitu ya, dan berusaha untuk mencapai profit maksimum di mana kuantitasnya itu terjadi ketika MR sama dengan MC-nya. Nah, begitu. Kalau short run market supply curve ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini yang kiri itu adalah punyanya satu perusahaan, kalau ini adalah market. Nah, setiap perusahaan kalau kita ngomongin perusahaan kan ada MC, AC begitu ya, total cost dan seterusnya. Nah, kalau di jumlah, ingat ketika kita menjumlah agregat demand dan apapun ya, kalau dalam bentuk agregat, dalam bentuk market berarti di jumlah semua firm yang ada dalam pasar gitu. Nah, MC kalau digabung jadi satu dalam market itu akan membentuk short run dari supply curve. Gitu. Jadi ini kondisi market dan ini adalah MC dari individual firm. Nah, kalau di total itu akan menjadi supply di jangka pendek kayak gitu. Nah, dalam jangka panjang jumlah perusahaan itu bisa berubah karena ada yang masuk, ada yang keluar juga gitu ya. Jika existing firm itu masih mendapati positif economic profit, maka umumnya itu akan menarik orang untuk bermain di industri kita, gitu ya. New firms will enter, kemudian short run market supply itu akan bergeser ke kanan karena jumlah orangnya semakin banyak gitu kan, akan bergeser.
Nah, harga akan turun mengurangi profit dan slowing entry. Ya, jika pemainnya semakin banyak kayak tadi ini, nah ini yang awalnya mungkin cuman kalau ini jadi 10.000 berarti hanya ada 1.000 pemain, ya di sini. Ada 1.000 pemain, kemudian ada lagi masuk gitu ya, akan bergeser ke kanan. Nah, akibatnya apa? Harga akan semakin turun gitu kan. Nah, semakin turun orang juga akan malas masuk ke dalam industri tersebut sehingga mungkin itu akan menjadi awal bahwa banyak yang akan keluar dari pasar kayak gitu. Zero profit condition. Nah, bagaimana dalam jangka panjang, equilibrium jangka panjang itu ya, terjadi zero economic profit ya, ya ketika harga itu sama dengan ATC, jadi nggak ada keuntungan sama sekali gitu ya. Apa yang dia jual itu sama dengan betul-betul total dari eh, average total cost-nya begitu. Nah, kalau kita perhatikan ketika P sama dengan ATC itu akan mencapai posisi TC yang minimum. Oke, kalau untuk mendapatkan profit ya sama ya, rumus seperti yang di materi total biaya yaitu total revenue dikurangi dengan total cost. Kemudian, nah ini sama saja tadi dalam jangka panjang. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, dalam jangka panjang bagaimana ya market supply curve. Jadi kalau dalam jangka pendek kan memang satu firm di total itu akan membentuk sebuah market supply seperti ini ya. Terus sekarang kita terus nambah gitu ya, maka supply-nya juga akan bergeser. Nah, dalam jangka panjang kan tadi semakin banyak pemain gitu ya, maka supply-nya akan semakin ke kanan sehingga dalam jangka panjang dia akan horizontal seperti ini gitu. Nah, dia akan terus bertambah dan bertambah terus. Nah, bagaimana supply curve dalam jangka panjang itu mencapai horizontal? Biasanya kan kalau kita tahu kalau dulu di makro kok dulu di makro ini baru pertama kali ya kalian makro nanti itu setelah UTS ya. Nah, nanti kalian akan kenal bahwa dalam jangka panjang kurva supply itu akan berbentuk vertikal. Nah, itu berbeda kasusnya. Kalau di sini kurva supply dalam jangka panjang juga bisa berbentuk horizontal. Ya, kalau vertikal tegak lurus itu karena adanya full capacity, full employment. Tapi kalau horizontal seperti ini dari aspek apa namanya penjualnya itu semua firm itu memiliki biaya yang identik gitu ya. Dan cost tidak berubah kemudian ketika adanya firm masuk ataupun keluar. Begitu. Nah, sedangkan kalau dalam jangka panjang supply curve itu mungkin akan upward sloping juga jika syaratnya adalah setiap firm memiliki different cost. Nah, makanya dalam jangka panjang itu gimana caranya agar supply itu tidak horizontal? Ya, kalau horizontal kan coba kalau kita perhatikan ya. Kalau supply jangka panjangnya horizontal artinya kita mau ngejual di kuantitas 1, kuantitas 2, kuantitas 3, harga yang terjadi tetap sama. Kan rugi gitu ya. Kalau misalnya kita kurva supply jangka panjangnya kita pertahankan upward, artinya kita produksi diki, kita jual diki 2, maka harga yang terjadi akan di P2, jadi lebih mahal. Nah, akan bahaya kalau dalam jangka panjang terjadi ini long run supply-nya itu dalam bentuk horizontal karena harganya tetap aja kita mau jualin banyak ataupun dikit itu juga harganya sama sehingga diharapkan setiap perusahaan itu dalam jangka panjang mempertahankan agar biayanya itu tidak identik satu sama lain. Oleh karena itu diperlukan inovasi teknologi, bagaimana agar dalam jangka panjang itu biaya akan bisa lebih ditekan gitu ya. Sehingga dari inovasi itulah yang membuat long run supply curve dari aspek ini itu bisa lebih bertahan upward sloping gitu, tidak horizontal. Oke, saya rasa itu ya. Kalau untuk profit maximizing-nya sama semua rumusnya karena ini masih di areanya apa equilibrium apa sih namanya? Pasar persaingan sempurna kayak gitu. Baik, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau bertanya.